Banyak sahabat yang bertanya bagaimana cara membuat presentasi yang menarik, bagaimana kita bisa menyisipkan infografis yang bisa mendukung presentasi yang kita sampaikan. Sebenarnya kita bisa membuat presentasi hanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya benar, Microsoft PowerPoint sudah lebih dari cukup untuk kita bisa menyajikan presentasi yang menarik, presentasi yang bisa memukau, presentasi yang bisa memenuhi harapan dari apa yang harus kita sampaikan. Lantas, bagaimana cara kita membuat presentasi yang menarik menggunakan Microsoft PowerPoint? Bagaimana cara kita menyisipkan infografis? Bagaimana kita membuat infografis yang animatif gitu di dalam PowerPoint? Simak tutorial ini sampai selesai. Langkah paling awal, langkah pertama ketika kita ingin membuat presentasi yang menarik, sebenarnya kita cukup mengunduh template PowerPoint yang akan kita gunakan. Saat ini tersedia banyak sekali website yang memberikan template PowerPoint secara gratis, secara cuma-cuma, seperti yang ditunjukkan pada layar. Ini adalah salah satu website penyedia template PowerPoint yang bisa kita unduh dan kita gunakan secara gratis. Nantinya di website ini kita bisa memilih template sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Apakah kemudian kita ingin melakukan presentasi dengan tema seperti timeline, atau kita ingin membuat presentasi dengan bagian-bagian yang menunjukkan proses, menunjukkan tahap dan lain sebagainya. Semuanya bisa kita pilih sesuai dengan template yang disediakan. Kita juga bisa mencari, memilih template di website ini dengan memasukkan kata kunci. Nah, kata kunci ini bisa dimasukkan di kotak pencarian yang ada di pojok kiri atas ya. Di bagian kotak pencarian ini silakan dimasukkan, misalkan kita ingin mencari template yang cocok ketika kita ingin menyampaikan analisis SWOT, maka masukkan kata kunci SWOT gitu ya. Lalu kemudian klik enter. Nantinya website ini akan menyajikan hasil pencarian dari semua tema yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan, yaitu SWOT PPT ya. Nah, di sini akan disajikan banyak sekali template yang menarik yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi, sehingga presentasi kita nanti tidak terasa garing. Begitu presentasi kita nanti akan bisa kita sajikan dengan lebih menarik karena kita menggunakan visualisasi yang tepat, visualisasi yang memiliki desain yang sangat menarik. Nah, jika sudah ketemu apa yang kita cari, maka silakan kemudian nanti kita bisa mengunduh desain yang kita sudah temukan itu untuk selanjutnya kita edit. Nah, untuk mengunduh desain yang ingin kita download, caranya juga sangat mudah. Silakan diklik, misalkan saya akan menggunakan desain yang ini karena desain ini sangat menarik ya. Bisa kita klik download ya, kita klik dulu. Jika sudah tampil seperti ini, nanti silahkan klik download. Nah, di sini ada keterangan kita mendapatkan fasilitas download sebanyak 5 kali dalam satu hari. Ini fitur yang sudah cukup bagi saya ya, karena 5 slide, 5 template itu sudah cukup. Nantinya kita bisa mengumpulkan template-template ini di hari yang lain dan bisa kita gunakan di saat kita membutuhkan ya. Jika sudah seperti ini, silakan download for free, diklik saja. Nah, kemudian tentukan di mana kita akan menyimpan template itu. Saran saya silakan sediakan tempat khusus, folder khusus untuk menyimpan template-template seperti ini, sehingga pada saatnya nanti kita akan mudah ya. Jika sudah, klik save. Nah, kita lihat di pojok kiri bawah template yang kita cari sudah terdownload begitu ya, sudah terdownload. Tinggal kita buka saja dengan panah ke atas, kita klik lalu tampilkan dalam folder atau show in folder.
Jadi hasil download kita adalah berupa kompres ya, berupa compresed atau folder zip begitu, sehingga perlu kita ekstrak begitu. Silakan diekstrak seperti biasa. Nah, kita akan lihat hasil ekstrak kita ya, hasil ekstrak kita. Kita tadi mengunduh file yang ini berupa folder. Nah, dari sini kita diberi dua pilihan ya, ada yang apa namanya, kalau ini kita ubah view-nya ke extra large ya. Nah, maka di sini akan ditunjukkan kita diberi dua template dengan dimensi yang berbeda. Yang satu adalah ukuran 4:3 dan yang sebelah kiri ini adalah perbandingannya 16:9. Wah, ukuran PowerPoint saat ini ya 16:9. Silakan di-download sesuai silakan digunakan sesuai yang kita butuhkan. Sebagai contoh saya akan menggunakan yang 16:9, tinggal kita buka. Oke. Langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu mengunduh template. Nanti langkah yang kedua kita adalah melakukan editing pada template itu ya, mengedit template sesuai dengan konten yang ingin kita buat. Atau dengan kata lain, di langkah yang kedua ini kita adalah membuat kontennya dengan melakukan editing template yang ada. Sebagai contoh, saya ingin mengubah SWOT ini menjadi konten yang lain ya. Bagaimana cara mengubahnya? Mari kita lihat. Dari template SWOT ini saya kemudian ingin mengubahnya, pola SWOT ini akan saya ubah menjadi pola ATAP atau pola atap ya. Pola atap ini salah satu teknik untuk membuat prakarsa perubahan ya, sebagai tindak lanjut ketika kita sudah memiliki visi ya. Nah, tinggal kita edit seperti ini. SWOT-nya S-nya ganti A, kemudian W-nya diganti T ya, dan A-nya ini diganti A, O-nya, T-nya diganti dengan P. Nah, nanti kita jelaskan A itu apa misalkan ya. Tinggal kita edit seperti biasa ketika kita membuat konten. A adalah awal gitu misalkan, atau aset ya, aset apa yang kita miliki. Kemudian T-nya adalah tantangan itu, kemudian A selanjutnya di sini adalah aksi itu, dan P yang paling akhir adalah pembelajaran apa yang akan kita dapatkan ya. Nah, di bagian deskripsi ini kita juga bisa mengubah penjelasan dari awal ya. Awal yang dimaksud itu seperti apa, deskripsinya seperti apa. Misalkan kita ingin mengganti deskripsi ini dengan redaksi seperti ini ya. Kekuatan atau aset yang dimiliki misalkan seperti itu. Nah, silakan lakukan hal yang sama untuk teks yang lainnya, dan kita nanti bisa mengubah background yang semula putih ini sesuai dengan keinginan kita dengan kita klik kanan pada slide, pilih format background, lalu pilih warna yang kita inginkan. Misalkan saya ingin warnanya agak abu-abu, nah seperti ini. Atau kalau kita pengen warna lain, silahkan ya dipilih sendiri. Yang jelas pilih warna yang relevan gitu ya. Kalau kita ingin kembali ke putih juga bisa seperti ini. Nah, tinggal kita jalankan slideshow. Nah, kita sudah memiliki salah satu slide yang sudah terdiri dari infografis yang sesuai dengan keinginan kita. Apabila kita ingin menambahkan animasi, tinggal kita pilih saja bagian mana yang kita ingin beri animasi. Sebagai contoh di bagian atap ini judulnya ingin saya beri animasi, tinggal kita ke menu animation, lalu kita pilih jenis animasinya seperti ini, mau jalan ketika diklik atau jalan sendiri dan lain sebagainya, silahkan dipilih ya. Sebagai contoh judulnya biarkan muncul dengan sendirinya, maka saya pilih with previews begitu. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk tiap bagian. Misalkan di bagian bawah ini, oke, karena ini masih berupa grup, ini bisa kita ungroup dulu ya dengan cara di menu shape format ini. Setelah infografisnya kita klik seperti ini, silakan menuju ke menu shape format, lalu ungroup melalui submenu di grup ini ya, dipilih yang ungroup. Nah, semuanya sudah terpisah, begitu kita tinggal memilih saja ya, kita tinggal memilih saja. Misalkan di bagian A ini ya, kita bagian A ini kita blok, kita seleksi seperti ini.
Kemudian apa namanya, kita ingin di bagian A ini nanti muncul animasi ya, tinggal kita lakukan hal yang sama seperti tadi, dia muncul ketika diklik misalkan gitu ya. Oke, kita lihat seperti apa tampilannya. Nah seperti itu, A nya baru muncul. Kita lakukan hal yang sama untuk yang lain, untuk yang T gitu ya, appear, kemudian aksi juga demikian. Kita appear, misalkan silakan dipilih jenis animasi sesuai yang kita inginkan, tapi pastikan yang relevan gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita akan apa namanya, lihat slideshow dari presentasi ini. Nah, seperti ini tampilannya dan sangat menarik ya. Ini kita sudah melakukan apa namanya, mengunduh template, sudah melakukan editing, dan langkah yang ketiga tadi adalah kita menyisipkan animasi yang relevan. Itulah 3 langkah ketika kita ingin buat presentasi yang menarik. Yang pertama, unduh template-nya yang relevan. Yang kedua, ubah kontennya, dan yang ketiga adalah tambahkan animasi yang menarik. Lakukan hal yang sama dengan template-template yang lain. Silakan kemudian nanti diunduh ya, silakan diunduh sesuai yang kita harapkan gitu. Di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali pilihan ya, banyak sekali pilihan, tergantung kita ingin menggunakan template yang model apa. Tadi kita contohkan model SWOT, kita juga bisa mencari template-template dengan tema ide ya, tema ide yang ada bola lampunya, dan tema-tema yang lain. Silakan masukkan kata kunci yang relevan sehingga nanti mendukung presentasi kita. Demikian, semoga bermanfaat.